murah banget, cuma 1,5 M. Wah, murah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda malam hari ini? Semoga dalam kondisi yang sehat dan juga diberkahi. Berjumpa lagi bersama saya Maria Asgaf dalam Perempuan Bicara. Menarik kalau kita berbicara mengenai tema pada malam hari ini, yaitu adalah drama Crazy Rich palsu berakhir dibui. Karena tidak hanya satu, kemudian muncul lagi tersangka baru berinisial DS. Nah, kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber perempuan hebat lainnya yang sudah hadir di studio Perempuan Bicara. Langsung saja kita sapa, ada Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak. Dan juga kami hadirkan di meja Perempuan Bicara ada Mbak Listia Nur Sapitri, korban dari aplikasi Binomo, betul? Ya, betul. Sehat, Mbak, malam hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Oke, kita sapa juga ada Brigjen Polisi Purnawirawan Sri Suwari, praktisi kepolisian. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Mbak Maria. Selamat malam. Dan juga ada Ibu Yenti Garnasih, pakar pidana pencucian uang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah berkumpul semua di meja Perempuan Bicara. Kita akan membahas tema ini karena tidak hanya satu seperti yang saya sampaikan tadi, satu persatu kemudian diburu oleh pihak kepolisian. Sebut saja Crazy Rich palsu yang mulai diburu, salah satu adalah dari Sultan Medan, Indra Kents, kemudian juga King Bandung, Doni Salmanan. Mereka kemudian dijerat dengan tidak hanya satu pasal, tidak hanya pasal penipuan, tapi juga tindak pidana pencucian uang yang menjadi peluru dari pihak kepolisian untuk menjerat mereka. Bagaimana begitu ya? Kemudian mereka selama ini bisa lolos, padahal mereka begitu terbuka secara personalitas, secara kehidupan di media sosial. Bagaimana mereka bisa menipu sejumlah korban, ratusan bahkan puluhan ribu korban, hingga kemudian kerugian mencapai ratusan miliar rupiah dan bisa hidup mewah bergelimang harta. Dan apakah akan ada sultan-sultan palsu lainnya yang akan dijerat oleh pihak kepolisian? Kita simak tayangan berikut ini. Doni Salmanan dan Indra Kents yang sempat mendapat julukan Crazy Rich ini kini berstatus tersangka dan mendekam di tahanan. Keduanya dilaporkan terkait kasus penipuan investasi ilegal melalui aplikasi berkedok trading online. Indra yang merupakan mitra dari aplikasi Binomo, sementara Doni yang merupakan mitra dari aplikasi Quotex berperan mempromosikan bisnis investasi online ilegal ini dengan menjanjikan keuntungan dari modal yang disetor investor. Namun bukan keuntungan yang berlipat, korban justru merugi hingga miliaran rupiah. Korban berharap agar uang mereka bisa kembali. Dari tersangka Indra Kents terdapat total 14 korban dengan kerugian hingga 25 miliar rupiah. Jumlah korban dari tersangka Doni Salmanan masih diselidiki karena jumlah korban masih terus bertambah. Rekening Indra Kents yang telah diblokir mencapai 1,8 miliar rupiah, sementara rekening Doni Salmanan yang telah diblokir mencapai 532 miliar rupiah. PPATK hingga kini masih mengusut aliran dana kedua investasi ilegal ini ke pemilik perusahaan. PPATK juga mengusut aliran dana Binomo hingga ke luar negeri terkait dugaan penyembunyian dana. Ya, kita akan langsung membahasnya. Saya mau ke Ibu Jenderal terlebih dahulu, Bu Sri. Tentu para korban kemudian mengapresiasi dengan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sudah ada 2 tersangka hingga detik ini. Tapi jangan sampai kemudian ini hanya berakhir di sini saja. Pertanyaannya, apakah kemudian nanti setelah ini akan ada kemungkinan dari sultan-sultan lainnya begitu? Ataukah mereka para pelaku investasi bodong yang juga dijerat oleh pihak kepolisian? Ya. Terima kasih Mbak Maria. Dipastikan bahwa polisi tidak hanya berhenti pada 2 orang ini. Hampir semua pekerjaan polisi kami harus merangkai, mengkonstruksi kasus itu secara utuh. Jadi melihat layer-layernya tidak hanya orang per orang, tetapi melihat konstruksi, apalagi kita lihat ini organized crime. Jadi tidak mungkin hanya pemain yang ada di lini terdepan, pasti ada di layer kedua, di layer ketiga, sampai di balik layar yang mungkin untouchable dalam arti tidak terlihat oleh mata. Nah, ini yang kami ingin pastikan. Oleh karena itu mari kita dukung, sama-sama dukung dengan doa, bukan hanya mendukung doa kepada aparat kepolisian, juga kepada korban-korbannya. Jangan dibully korbannya, karena mereka sudah cukup menderita, jangan sampai jatuh sudah tertimpa tanda. Pertanyaannya lagi yang tadi menarik, apakah akan ada lagi yang berikutnya? Ini adalah pintu masuk bagi pihak kepolisian, dan sekali lagi
pihak kepolisian tidak bisa bekerja tanpa peran serta masyarakat, utamanya mereka-mereka yang menjadi korban. Harus berani speak up. Karena mereka ini kita sudah lihat polanya, modusnya menggunakan sebenarnya semi ranah perdata. Untuk pikirnya dia bisa kan ini perdagangan, mau sama mau, tidak ada pemaksaan, tapi tidak semudah itu dia bisa lari. Itu yang satu. Yang kedua, mengenai penelusuran hasil kejahatan. Dunia semakin terbuka, kerjasama negara semakin erat, meskipun tetap dibutuhkan perjanjian antar negara di mana uang itu berada. Tetapi percayalah, pihak kepolisian akan mengejar sampai kemanapun. Kami akan menggunakan segala pendekatan, baik G2G atau police to police. Nah ini segala cara akan digunakan oleh pihak kepolisian, semua pihak yang terkait akan diajak bekerja sama dalam rangka mengungkap kasus ini. Oke, itu mengapa kemudian pasal yang disangkakan tidak hanya penipuan, tapi juga hoax dan juga tindak pidana pencucian uang? Nah, pasal yang digunakan kita tahu salah satu fungsi hukum adalah selain deterrent effects, ini juga untuk mendidik masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat, tidak hanya deterrent efek kepada pelaku, tetapi juga menciptakan efek prevensi bagi mereka-mereka calon-calon pelaku potensial. Yang kedua, mengajarkan juga kepada korban. Karena begini, ada saja korban itu ketika dia kalah di trading, dia menjadi afiliator. Untuk mengembalikan kerugiannya. Nah ini adalah cara kepolisian untuk melakukan segala hal diupayakan dan maksimal. Dan itu sudah terdeteksi artinya Ibu? Ya? Sudah terdeteksi. Jadi saya rugi, saya 100 juta rugi. Lah kalau saya cuma jadi trader, rugi saya. Oke, saya daftar jadi afiliator. Bagi mereka-mereka yang nggak punya nurani, lanjut terus. Tidak punya empati, lanjut terus. Tapi pihak kepolisian tidak akan membiarkan itu. Kalau tadi dikatakan baru 25 korban, itu yang baru terhimpun melapor. Tapi bagi mereka semua, makanya ada himbauan dari Kabar Eskrim untuk membangun paguyuban, membentuk paguyuban. Sehingga pihak kepolisian melacak semua harta, diharapkan nanti bisa bekerja sama dengan JPU. Hasil kejahatan itu tidak disita untuk negara, tapi diputuskan untuk dikembalikan ke korban melalui mekanisme hukum lanjutan. Artinya berarti betul ya, akan dimiskinkan begitu bahasanya? Itulah upaya terakhir negara sebagai sebuah instrumen untuk membuat efek deterrence. Jadi efek jerahnya itu selama ini kalau soal keuangan, oke, 1 miliar, 2 miliar, saya dipenjara 20 tahun nggak apa-apa keluarga saya, tapi sekarang sudah tidak bisa lagi, karena semua hartanya akan disita. Oke, kalau berbicara mengenai tindak pidana pencucian uang, ini tentu Bu Garnasy harus berbicara. Silahkan Ibu. Terima kasih, selamat malam. Tadi disampaikan oleh Jenderal Polisi ya, kebanggaan ini perempuan, Jenderal pula ya. Jadi memang kalau melihat perkembangan, mungkin kurang update ya, kalau nggak salah tadi siang tuh sudah 10.000 dengan satu koordinator. Padahal kemungkinan bisa lebih dari 41.000 korbannya. Jadi ini menjadi berat beban. Satu afiliator saja bahkan ada hingga 20 hingga 50.000. Iya. Jadi ini banyak sekali korbannya, masif sekali ya. Jadi ada tugas lain nanti mungkin Mbak Devi itu yang harus menyampaikan kenapa selalu terjadi ya. Jadi kalau tidak salah ya, permainan ini kan binomo itu kan 2019 itu sudah dilarang sebetulnya. Dan sekarang muncul terus gitu ya. Kenapa ya di online itu sedemikian nyolok ya, dan ada yang sangat tidak mendidik saya kira ya, mengajak marilah from nothing to something dengan cara yang sangat mudah, sangat instan. Itu juga pendidikan kan tidak bagus seperti itu. Artinya dengan pasal tindak pidana pencucian uang ini sudah tepat bagi mereka, ibaratnya untuk memberi jera lah. Ya harus, bukan memberi jera ya. Jadi penjeraan itu dari tindak pidana asalnya. Jadi ini kan kalau saya boleh menyampaikan pelan-pelan bahwa yang dilakukan pertama kali apa sih? Membujuk orang dengan cara bagaimana? Mengiming-iming, memberikan satu gambaran-gambaran bahwa di sini terjadi trading, perdagangan dan sebagainya, investasi dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi setelah laporan-laporan kemudian penyelidikan oleh polisi, yang terjadi adalah bukan trading sebetulnya, tapi perjudian dan ada skema ponzi di sana. Karena apa tadi disebutkan yang tadinya kemudian jadi afiliator, sebetulnya itu awalnya itu adalah
mereka mencoba membuat dummy-dummy dulu ya. Jadi di pendekatan terus kemudian silahkan coba menang, tapi masih sedikit kan menang. Begitu padahal dia setor dan dikembalikan lagi, padahal seperti itu tuh skema Ponzi-nya kan seperti itu. Kemudian begitu sudah besar, kerugiannya besar kan seperti itu. Jadi di sini kita harus lihat pertama binomo itu siapa. Makanya tadi sangat mungkin atau bahkan harus dikembangkan lagi dari tersangka-tersangkanya. Kenapa? Karena dari kejahatan semua pakai IT ya, harus pakai IT. Karena penipuan tadi kalau polisi mengatakan penipuan mungkin penipuan IT ya, karena tidak face to face. Karena melalui jejaring ya, cyber crime kan. Jadi harus pakai undang-undang IT, mungkin pasal 48 ya, 27 48 itu undang-undang IT-nya. Jadi di situ kemudian orang-orang terbujuk, diiming-iming, mau percaya dan mungkin kondisi ya nanti mungkin secara sosiologis bisa dilihat. Nah setelah itu uang masuk, kan ada yang masuk kepada afiliator. Tetapi kita tidak tahu juga binomo ini apa sih sebetulnya. Apakah afiliator 2 atau 3 orang ini ke otaknya atau siapa yang menciptakan itu? Di balik itu ada yang lebih besar lagi iya, gitu ya. karena binomo itu kan tidak sendiri ya, itu internasional. Ini bagaimana ini yang belum terbuka. Nah setelah itu uang itu setelah masuk itu sudah menjadi uang hasil kejahatan. Ini kejahatan ekonomi, pendekatannya harus bukan saja sekedar memenjara untuk tujuan penjeraan dan pencegahan yang akan datang, adalah juga bagaimana dua hal, bagaimana uang hasil kejahatan itu bisa dirampas kembali dan untuk dikembalikan kepada recovery kepada para korban. Meskipun para korban itu sebenarnya hasil kekayaan saat ini tidak hanya berasal dari aplikasi ini saja, tapi mereka juga main saham, ibaratnya membuka berbagai usaha lainnya, begitu Bu? Iya, para korban atau pelakunya nih maksudnya? Para pelaku. Tersangka. Tapi kan begini, mereka kan justru menunjukkan bahwa dulunya bukan siapa-siapa gitu kan, berarti bukan siapa-siapa. Dari mana? Jadi semuanya pasti dari itu lebih mudah sebetulnya karena dia sudah show off kan, pamer kan bahwa ini loh kami dari yang nggak punya apa-apa bisa begini. Jadi masyarakat berpikir apalagi yang punya bisa lebih lagi kan punyanya. Nah setelah itu uang itu digunakan misalnya untuk beli mobil, untuk beli properti, untuk apa saja itu namanya pencucian uang. Tapi ingat, pencucian uang itu bukan hanya aktif, bukan orang melakukan korupsi, orang melakukan kejahatan ekonomi ini ya. Memang pencucian uang untuk kejahatan ekonomi. Kejahatan ekonomi ini apakah nanti dasarnya kejahatan asalnya apakah penipuan online ataukah berita bohong yang menggiring orang. Itu kan semua modus itu ya. Pada akhirnya dan investasinya juga ilegal karena apa? Tidak terdaftar, padahal semua kan harus terdaftar. Sekarang negara mengatakan masyarakat kalau akan investasi lihat pendaftarannya, kan nggak bisa begitu masyarakat. Nah pendaftaran kalaupun ada bagaimana masyarakat yakin bahwa itu tidak palsu kan. Nah jadi banyak hal memang harus edukasi. Nah setelah dibelikan rumah, jadi uang yang mengalir inilah yang namanya TPPU. Dibelikan mobil TPPU. Dan jangan salah, dimasukkan rekening juga tindak pidana pencucian uang. Oke, artinya bahkan hampir semua bagaimanakah kemudian aliran dana itu mengalir kemana saja, polisi akan usut tuntas. Iya, dan yang paling penting ya, ini Indonesia yang masih sangat lemah. Kita ngasih uang, waktu ngasih uang hasil kejahatan itu kan pencucian uang. Nah orang yang menerima ini juga pelaku. Yaitu pelaku pasif. Ini yang banyak nggak tahu juga Bu. Ini yang banyak kita tahan dulu di situ. Tidak pernah diungkap. Kita juga ingin dengar nanti bagaimanakah cerita dari Mbak Listia selaku korban di sini yang kami hadirkan juga. Berapa sih kerugiannya begitu? Sudah berapa lama? Tapi jangan dijawab dulu karena kita akan kembali usai jeda berikut. Ya, Anda kembali di Perempuan Bicara pemirsa, yang sebenarnya begitu heboh dari peristiwa ini adalah berawal dari kedua tersangka yang saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian, di mana mereka dalam media sosial kerap begitu ya, ibaratnya memamerkan kekayaan mereka, kemewahan mereka, sehingga yang nonton gitu ibaratnya ya, pada ngiler, belum lagi kemudian tergiur untuk melakukan hal yang sama seperti yang mereka gebor-geborkan. Nah, seperti apa sih sebenarnya kehidupan mewah mereka di media sosial? Kita lihat tayangan berikut ini. Fenomena Crazy Rich dadakan belakangan kian ramai. Aksi pamer kekayaan di media sosial menjadi bumerang setelah kemudian ditelusuri pihak berwajib dari mana sumber dana mereka. Doni Salmanan
memulai aksinya dengan memberikan donasi uang 1 miliar kepada YouTuber Reza Arab Octavian ketika melakukan live streaming game di bulan Agustus 2021. Masih di bulan yang sama, tak mau mengurangi perhatian masyarakat kepada dirinya, Sultan Bandung Doni Salmanan memberikan uang berupa pecahan 100 ribuan di jalanan sekitar kota Bandung, Jawa Barat di masa PPKM. Di bulan September, Doni memberikan amplop angpau atau hadiah pernikahan kepada sepasang pengantin selebriti dengan mata uang dolar. Dan aksi yang tak kalah ramai, membeli mobil Porsche Arif Muhammad, selebgram Twitter dengan harga 4 miliar hanya dengan sekali penawaran di direct message Instagram. Tak hanya Sultan Bandung, Sultan Medan Indra Kents pun melakukan aksi pamer harta yang tak kalah wah. Kemarin waktu gue nggak bisa tidur, gue iseng-iseng cek Tokopedia dan ternyata kita bisa beli Tesla lewat Tokopedia tuh guys. Langsung. Kehebohan awal Indra Kents iseng membeli mobil Tesla seharga 1,5 miliar rupiah di pukul 3 pagi sewaktu ia tak bisa tidur. Di bulan Januari 2021, Indra Kents kembali membuat keramaian dengan membeli mobil seharga 2,7 miliar rupiah dikarenakan teringat motor Supranya yang pernah ia miliki dulu. Tak hanya itu, Indra Kents membeli kaos dengan harga 300 juta rupiah dengan tetap menggunakan kalimat favoritnya, "Wow, murah banget." Tak berhenti di sini, Indra ikut lelang tawar jam Rolex Jazz No Limit dengan penawaran harga tertinggi senilai 260 juta rupiah. Bahkan Indra pernah membeli jam seharga 7 miliar rupiah. Dari hobi pamer harta, kini keduanya menjadi tersangka dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Ya, dengan andalan hashtagnya adalah murah banget begitu ya, karena begitu melimpah uang yang dimiliki dan juga mengajak seluruh followersnya begitu untuk mengikuti jejak yang sama, yaitu terjun langsung ke aplikasi binary option. Oke, kalau gitu Mbak Listia sempat melihat hal itu, tergiur juga karena hal itu, melihatnya kemewahan di media sosial. Iya, tergiur. Awal mulai gimana sih Mbak, kok kemudian bisa tertarik gitu ya ikut ini? Awalnya ketika 2019 bulan September, saya itu kayak ibu rumah tangga biasa, mau mencari hiburan di YouTube. Terus setelah itu saya nemu di YouTube salah satu influencer itu ngiklanin ya aplikasi binary option tersebut. Influencer termasuk yang diamankan sekarang? Bukan, Oh, bukan. dia bukan afiliator, dia kayak influencer aja tuh. Setelah itu saya penasaran sama aplikasi ini, karena di aplikasi ini dia bilang, influencer ini bilang kita tinggal duduk-duduk aja, terus dalam beberapa jam dari 1 juta jadi 5 juta. Dari situ saya tertarik, saya cari tahu langsung searching di YouTube cara main binomo binary option gitu. Setelah Jadi itu sempat mempelajari dulu ya Mbak ya? iya mempelajari dari September 2019. Setelah itu muncullah beranda yang paling pertama ini si Sultan Medan ini. Itu dari situ. Jadi Apa yang dilihat Mbak dari media sosial seorang Indra Kents? pamer harta. Tapi sempat tergiur juga di sana? Tergiur ya. Karena saya mikirnya itu dia itu trading dari binary option. Ternyata dia ini tidak pernah kaya dari binary option ini, melainkan dari hasil dari afiliator. Nah, kalau Mbak Listia sendiri ikut afiliatornya siapa? Sultan Medan. Oh, Indra Kents juga? Iya, Indra Kents. Pertama modal yang ditanamkan berapa Mbak? Di November 2019 itu 140.000, terus jadi 200, saya tarik. Oh, menang berarti Menang pertama. ya. Di hari berikutnya saya deposit lagi 140.000, terus ambles sampai seterusnya, seperti itu. Jadi kalau dihitung-hitung pada saat itu sudah berapa kali menang Mbak sebenarnya? Saya dari 2019 bulan November awal saya deposit sampai dengan pertengahan Januari tahun 2022 itu untuk deposit 389 kali dan untuk withdrawnya itu 109 kali. Tapi sering menang? Sering, ya. Sering menang juga. Kemudian sampai sadar bahwa wah ini ada yang aneh nih, saya ditipu nih. Gitu tuh kapan Mbak? Sadarnya ini ketika pertengahan Januari tahun 2022. Itu saya melihat salah satu YouTuber yang membongkar kejahatannya para afiliator-afiliator ini. Dari situ saya mulai sadar.
Jadi sebenarnya kalau memang artinya kalau nggak ada yang ngebongkar gitu, masih belum ngerasa ditipu juga ya Mbak? Masih benar itu setelah saya bangkrut benar-benar hancur hidup saya itu di bulan Januari, saya sempat ada kepikiran nanti setelah saya ada uang saya mau trading lagi. Sempat Masih ada. trading lagi, Mbak? Iya, sempat ada. Kalau saya tidak melihat YouTuber yang membongkar kejahatan afiliator ini, mungkin saya nanti akan trading lagi gitu. Apa yang membuat Mbak Listia begitu ya, masih mau terus taruh yang lebih besar lagi, walaupun sebenarnya kalahnya juga sering gitu? Ya karena kan saya benar-benar 100% percaya sama afiliator ini, gitu. Percaya sama omongan mereka. Kalau mereka bilang kalau kita rugi itu, anggap aja itu tuh biaya sekolah gitu, uang sekolah kita, uang belajar. Jadi ya udah, saya laksanain aja, karena mereka juga dulu kan pernah bercerita, mereka juga pernah kerugian sampai ratusan juta. Ya udah, saya juga ikutin aja. Mengikuti jejaknya. Kalau di total nih Mbak misalnya, berapa sih total kerugian Mbak Listia? Total kerugiannya itu 100 juta rupiah. 100 juta Mbak? Iya. Itu uang tabungan semua? 85%-nya uang minjol. Wow. Minjol. Jadi bergulung lagi Mbak hutangnya? Iya, bergulung lagi. Oke, dan sampai sekarang itu masih berlangsung ya Mbak ya? Masih sampai sekarang. Oke. Kalau misalnya melihat ini ya Mbak ya, kemudian juga akhirnya beberapa sudah ditangkap gitu. Apa yang dirasakan Mbak? Nggak nyangka, seperti mimpi rasanya pihak pemerintah dan Bareskrim ini secepat ini, bisa secepat ini menanggapi hal ini. Gitu. Oke, baik. Mbak Devi, responnya Mbak, langsung saja. Ya, pertama ini bukan satu kejadian yang kali pertama, ini yang sudah sekian kali. Sederhananya kok masih bisa sih ada orang tergoda? Karena memang pada prinsipnya satu, sekarang memang sedang masa pandemi, artinya banyak orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Tapi yang kedua, manusia itu pasti selalu ingin sederhananya mendapatkan sesuatu dengan mudah, cepat, tapi banyak. Itu satu hal alamiah. Ingat ada satu kasus di mana seorang tokoh di Amerika itu negara nomor 1 di dunia. Masyarakatnya sangat cukup dalam hal ekonomi. Ada orang yang dihukum 150 tahun karena dia berhasil menipu. Bahkan yang kelasnya ditipu itu adalah universitas, yang artinya isinya orang-orang terdidik. Lalu kemudian ada sutradara terkenal, tokoh-tokoh terkenal, semua tertipu. Ya tadi, karena ini adalah panggilan basic instinct, panggilan alam manusia yang selalu ingin hidup lebih baik, tapi dengan pengorbanan yang lebih rendah. Karena kalau sekarang Mbak kita lihat netizen kita tuh kalau kemudian banyak juga yang betul yang tadi Ibu sampaikan, membuli para korban gitu ya, salah sendiri mau gitu. Nah tapi kalau melihat dari perspektif korban ini seperti apa Mbak? Ya tadi ini menarik, jadi yang disampaikan oleh Mbak tadi bahwa saya kalau misalnya ada kesempatan untuk bisa kembali berinvestasi akan melakukan lagi walaupun sudah tahu pernah tertipu. Ini sama, ini sudah ada risetnya di dunia juga demikian. Kenapa? Karena kan mereka ingin kemudian mengembalikan apa yang sudah hilang. Yang kedua, sebenarnya orang-orang seperti beliau ini kalau kemudian literasi atau pengetahuan keuangannya baik, ini profil-profil investor yang baik juga. Artinya memang mereka sebenarnya punya keinginan untuk berinvestasi, hanya saja kekurangan ilmunya. Artinya mana sih investasi yang baik, atau tadi caranya jangan lewat berhutang misalnya gitu ya. Nah ini yang memang lemah. Tapi menarik pertanyaannya, kok kenapa orang tidak curiga dengan orang yang mendemonstrasikan kekayaan? Ternyata penelitian-penelitian bahkan dari 123 tahun lalu, ada satu penelitian begini tahun 2008. Orang-orang kaya itu dipersepsikan, orang yang penampilannya kaya itu dipersepsikan tidak mudah sakit. Kenapa kemudian orang akan mempercayakan keuangannya terhadap orang yang terlihat kaya? Karena orang yang terlihat kaya itu pasti dianggap orang yang pintar, pasti orang yang dapat dipercaya. Tidak heran kalau kemudian cara yang dilakukan adalah untuk meyakinkan tanda kutip calon korban adalah dengan menampilkan bahwa dirinya adalah orang yang kaya. Nah bahkan di Amerika menarik, ada satu buah penelitian, sangkin manusia itu lagi-lagi ya percayanya dengan sesuatu yang sifatnya visual padahal belum tentu benar. Ada satu robot di Amerika, ini ada percobaannya, satu robot dia sebenarnya bukan manusia, dia hanya robot saja, tapi dia punya 1,9 juta follower. Bahkan brand-brand besar seperti sebuah handphone yang saya nggak perlu sebut mereknya, itu ikutan menjadikan robot yang bukan manusia itu sebagai marketing dari produknya. Nah tadi karena dasarnya manusia itu kita
sangat senang dengan sesuatu yang sifatnya visualnya indah. Indah itu kaya segala macam. Bahkan ada satu hal yang menarik di dunia online ini, manusia itu ternyata lebih senang mencari sesuatu yang menghibur daripada mendidik. Manusia nggak mau melihat informasi yang sifatnya mendidik karena merasa digurui, tapi lebih sesuatu yang sifatnya menghibur. Memamerkan kekayaan, bagi sebagian orang mengatakan bahwa ngapain sih lihat orang-orang kaya, bukannya tambah stres. Tidak, bagi sebagian orang dengan melihat itu menjadi motivasi dia. Bahkan menimbulkan kebahagiaan. Padahal baru melihat saja, belum benar-benar kaya saja sudah menjadi bahagia. Jadi ini satu proses psikologi yang terjadi pada manusia dimanapun. Tapi catatannya memang ternyata masyarakat Asia dalam hal ini termasuk Indonesia, karena kita punya latar belakang kultural yang sifatnya hierarkis, semakin menjadi-jadi peluang bagi orang-orang yang bisa menampilkan bahwa dia ada di puncak status sosial untuk bisa mempengaruhi orang di bawah. Buktinya apa? Barang-barang mewah itu jauh lebih banyak laku di Asia. Bukan di negara-negara kaya seperti Swedia, Denmark dan sebagainya. Karena memang karakter orang Asia yang sifatnya tadi hierarkis, komunal, kalau Barat kan individual, itu memang menempatkan penampilan dan status sosial itu sebagai sesuatu yang dihormati, membuat kita punya pengaruh dan sebagainya. Sehingga orang pun berlomba-lomba menjadi kaya, kalaupun tidak bisa ya minimal pura-pura kaya. Oke, itu kalau dari perspektif korban. Tapi bagaimana dari perspektif pelakunya, Mbak? Karena mereka ini berperilaku kemudian berpura-pura sebagai crazy rich lah ibaratnya, dan juga menjerat para korbannya menggunakan media sosial. Mengapa hal ini bisa terjadi begitu? Usai jeda sesaat lagi. Ya pemirsa, kita akan lihat terlebih dahulu ini ya. Ada kemudian beberapa headline yang kemudian memperlihatkan bagaimana kemudian para korban begitu ya bisa tergiur dengan aksi-aksi pamer kemewahan dari para afiliator di media sosial. Berikut ini. Ya, ini ada kerugian 14 korban Indra Kents bahkan mencapai miliaran rupiah. Ada curahan hati korban juga yang bisa nangis-nangis, sempat banting laptop juga ini kalau kami lihat di channel YouTube-nya. Ada juga yang bahkan bilang hampir bunuh diri karena betul-betul sudah tidak tahu lagi uang ratusan juta yang bahkan bukan berasal dari tabungan mereka sendiri begitu ya. Mereka pinjam ke sana sini dan ternyata ini adalah investasi bodong. Ada lagi nih derita korban Indra Kents yang kemudian disebut mengalami gangguan kejiwaan hingga bunuh diri. Informasinya tidak hanya satu orang yang kemudian mengalami hal serupa dari ratusan ribu korban. Oke, Mbak Listia, selain kerugian materi, sempat juga tidak Mbak mengalami kerugian psikis seperti itu misalnya? Sempat stres, salah satunya saya pernah percobaan untuk bunuh diri. Pada saat tahu ternyata ini palsu, ini bodong gitu, di benak Mbak Listia apa sih Mbak? Pada saat tahu itu ya, ketika saya yang ngebongkar itu di YouTube, saya shock banget, kaget, semua badan saya lemas gitu. Ternyata saya menaruh harapan di Binomo ini, ternyata itu nggak bakalan bisa sukses dari aplikasi itu. Lemas, bahkan informasinya sempat turun berat badan juga Mbak? Iya, dari bulan Januari itu kurang dari 1 bulan itu sampai 12 kilo. 12 kilo? Ya. Oh maaf, sedang mengandung padahal ya Mbak ya? Mengandung. Berapa bulan sekarang? 5 bulan. Sudah 5 bulan. Pada saat betul-betul drop itu, keluarga bagaimana juga Mbak responnya melihat Mbak Listia harus mengalami hal seperti ini gitu? Drop. Ya, keluarga semua itu kayak kaget banget gitu ya, kaget banget. Ternyata selama ini saya membohongi mama saya, suami saya bilang mau berinvestasi gitu, seperti mama saya gitu kan, saya minjem ke mama saya, minjem uang. Ternyata ya mereka merasa dibohongi oleh saya dan juga kaget banget lah. Padahal Anda juga merasa ditipu di sini. Iya. Sebelumnya Mbak sempat nggak sih diingatkan gitu oleh orang terdekat suami, wah ini sempat. Kamu harus cari tahu dulu atau? Ketika 2019 itu kan pertama saya November itu pertama deposit,
Suami tahu. Setelah itu, setelah saya kalah gitu ya, suami saya ngecek aplikasi dan juga ngelihat nih orangnya siapa yang membuat motivasi saya sehingga seperti ini. Terus dia larang, ini aplikasi nggak bagus, ini nggak baik itu. Tapi saya masih tetap percaya 100% dari bulan September 2019 sampai Desember tahun 2021 itu omongan keluarga, suami, mama, itu saya nggak dengerin. Yang saya dengarkan ini adalah sultan-sultan ini. Dan sekarang bahkan justru bergulung bukan jadi harta kekayaan, tapi justru bergulung jadi hutang sampai sekarang. Malah jadi kehancuran hidup. Iya, hancur. Kehancuran hidup dalam artian dikejar-kejar pinjol? Iya, pinjol, kurang lebih 12 aplikasi saat ini saya minjol. Terus juga rumah tangga saya sedang tidak baik bersama suami, komunikasinya juga tidak baik itu. Dan juga selama saya main binary option ini sering berantem juga karena suami sudah sering mengingatkan saya enggak boleh main aplikasi itu, main trading, tapi saya tetap ngeyel. Terus selain itu saya juga kalau main itu kadang itu dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore itu anak gak keurus, suami gak keurus, rumah pekerjaan rumah tuh semua berantakan. Sampai saya lupa makan, lupa minum, saking fokusnya untuk belajar dan juga trading di aplikasi Binomo ini. Jadi kalau sekarang Mbak boleh tahu total hutang yang terjerat di pinjolnya berapa Mbak angkanya Mbak? Untuk saat ini dari Desember 2021 sampai dengan Januari 2022 itu untuk pokoknya 28 tapi dengan bunga jadi 48. Wow, 2 kali lipat. Sudah Hampir. berapa yang dibayarkan Mbak? Kurang lebih 30-an. Sudah 30 juta hilang. Yang dibayar itu juga bukan uang dari saya melainkan minjem dari mertua dan juga mamah saya. Yang mau disampaikan ke keluarga apa sih Mbak? Yang mau disampaikan, saya minta maaf dari bulan September 2019 sampai Januari 2022 saya sering berbohong sama mama saya, sama umi saya. Saya bilang saya minjem buat modal jualan, buat investasi. Ternyata malah dipakai buat main aplikasi judi, berkedok trading gitu. Saya sering membohongi mereka, saya sering minjem uang ke mereka, ke umi saya yang di kampung, sekarang yang udah tua. Ke mama saya juga, saya sering membohongi mereka juga. Yang ternyata uang pinjamannya itu saya pakai buat main Binomo ini. Oke, Mbak Devi, sadis ya Mbak kalau kita lihat dampaknya Mbak? Ya, ya jelas memiskinkan warga dan kemudian ya tadi ujungnya orang bisa kehilangan nyawa karena frustasi, depresi dan sebagainya. Bahkan kan catatannya OJK, nilai uang masyarakat yang hilang dari 2011 sampai 2020, uang masyarakat ya seperti ini bukan uang negara, itu lebih dari 114 triliun kalau tidak salah datanya. Jadi artinya memang potensi kejahatan di ruang digital ini luar biasa kaitannya dengan memiskinkan warga. Nah ini memang bukan hal baru, tren ini memang juga dibawa dari barat lewat teknologi memang. Misalnya bagaimana kegiatan pamer, ini memang bahayanya dari kegiatan pamer ini, sayangnya pamer ini rupanya memang punya kekuatan yang luar biasa. Jadi ada satu percobaan sosial di mana ketika dia tidak memamerkan kekayaan, viewsnya sedikit. Begitu dia memamerkan kekayaan, padahal itu Photoshop. Artinya dia nggak benar-benar punya mobil, nggak punya rumah mewah, nggak numpang foto misalnya di sebuah rumah, nggak juga, cuma pakai Photoshop, nggak gerak, itu langsung dalam waktu beberapa minggu penontonnya 5,6 juta. Dengan begitu saja dia sudah bisa dapat pengiklan tanpa harus menipu seperti ini. Nah artinya memang menarik bahwa makanya pemerintah dari tahun lalu kan gencar sekali mengajarkan semua orang bahwa hati-hati hidup di ruang digital, banyak berkahnya tapi juga banyak bencananya kalau kita tidak tahu tentang keamanan, tentang etika, budaya. Jadi jangan hanya berpikir hidup di ruang digital itu kemampuan untuk foto-foto, kemampuan untuk ikut aplikasi dan sebagainya. Nah tapi memang sayangnya walaupun negara sudah kerja keras, misalnya kayak OJK itu sebenarnya sudah banyak yang bahkan tempat ininya kan ada beberapa model-model trading kayak begini yang mengaku dari mana-mana, itu tempatnya sudah disegel oleh pemerintah bahkan gitu ya, tapi orangnya itu saya menemui sendiri, ada salah satu teman saya, dia sudah tahu, iya aku tahu sih itu kan udah disegel, loh tapi kamu masih ikutan, iya.
Nah, ini menarik memang karena ini bicara psikologi manusia. Manusia itu memang ada orang-orang yang memang karakternya berani mengambil resiko demi kemudian harapan tadi. Makanya kalau jualan itu biasanya cuma 2 yang dijual. Menimbulkan ketakutan atau memberikan harapan. Nah itu tadi, memberikan harapan. Artinya hingga saat ini juga para korban nih Bu Ganarsi masih berharap begitu bahwa uang mereka bisa kembali. Bisa nggak sih Bu sebenarnya? Iya, kita kan sudah mau menggunakan TPPU ya. Itu maksudnya untuk memiskinkan pelakunya kalau ini ya. Memiskinkan pelaku karena pelaku sudah memiskinkan rakyatnya ya Mbak Devi ya. Nah jadi saya agak khawatir ya. Karena tadi kok dari jawaban tuh mungkin saya salah menerima. Jadi Mbak itu mau trading atau mau main judi online itu harus betul-betul di dalam literasinya harus betul-betul ya. Karena judi online itu dilarang. Nah berkaitan dengan judi online itu tidak ada pengembalian kalau judi online. Kecuali korban-korban ini Tidak taunya tahu sama investasi tapi yang terjadi adalah judi. Ya, Karena seperti tadi Mbak Listia bahasanya ya, yang namanya binary option itu kan optionnya 2 ya kan. Optionnya kalau yang namanya trading itu optionnya adalah untung dan rugi. Tetapi kalau itu gambling itu judi, optionnya menang dan kalah. Nah ini literasi ini hati-hati. Ini hati-hati sekali karena nanti kalau kita ke pengadilan berapa orang yang memang seolah-olah dengan menyadari dia memang berjudi. Itu tidak boleh kan banyak yang Dan tidak bisa kembali juga uangnya. kalau judi tidak bisa, itu yang tidak bisa. Tapi Kalau dalam judi, hal ini ada kemungkinan artinya. oh tidak, ini kan banyak yang memang berpikir bahwa ini transaksi seperti obligasi tapi nggak ada di situ misalnya ya, seperti pasar modal nggak ada di situ, tapi tidak, tapi ada di dalam platformnya. Jadi mereka memang merasa mereka memang trading ya, trading misalnya trading janjian memang trading, tapi ternyata kan dimainkan ya di belakangnya itu kan dimainkan. Siapa yang memainkan misalnya di ke luar negeri kan, dolar sekian dan dalam berapa jam langsung berbeda, padahal tidak itu, tapi orang-orang tidak sempat melihat yang bagaimana pergerakan uang asing itu sendiri kan nggak sempat lihat karena sudah fokus ke situ, padahal ini dimainkan juga. Jadi ini adalah satu syndicate crimes ya, ini suatu mungkin juga organized crime kalau itu memang lintas negara, tapi at least pada intinya lah ya, misalnya di antara tadi afiliatornya kan bukan itu yang menghubungi kan, bukan ini kan, yang lain kan, Influencer lah ibaratnya. ya influencer lah, itu di situ kan ada sindikat ya, semacam sindikat ya, ada pengikatan lah di antara mereka, yang mereka ada ini yang harus dibongkar. Nah tetapi di sini kan ada memang ada penipuan, pembujukan. Nah waktu dibujuk apa? Dibujuk itu memang kita menginvestasikan, membuat deposit gitu ya, itu karena untuk apa? Apakah untuk nanti bermain ataukah nanti untuk perdagangan, trading kan? Sementara trading itu kan harus ada objeknya. Apakah objeknya disampaikan? Ini objek apa? Nah, setelah itu baru kita lihat OJK. OJK itu kan memberikan izin seharusnya. Setiap penghimpunan dana masyarakat harus minta izin pada OJK, dulu Bank Indonesia. Ini nampaknya juga tidak dijalankan. Dan saya kepingin dalam kesempatan ini supaya bisa lebih optimal mencari uang-uang yang hilang ini ya dari para korban, dan tidak membuka para pelaku itu mudah sekali mendapatkan uang hasil kejahatan ini adalah bahwa ini banyak juga instrumen negara yang nggak jalan. Saya bilang misalnya dia beli mobil kan, mobil itu kan di atas 500 juta, ternyata dari yang disampaikan polisi juga ya, penyidik juga, ternyata pada waktu beli mobil itu dealer itu nggak lapor, padahal harusnya ada reporting obligation, ada satu kewajiban pelaporan apabila terjadi transaksi di atas 500 juta, baik itu dari uang hasil, apalagi uang hasil kejahatan, baik itu dari uang yang sah pun harus lapor. Nah kalau lapor nanti kemudian dianalisis oleh PPATK, ini siapa sih kok beli, masa sih nggak bisa tidur beli mobil 3 miliar. Harusnya bisa dilacak di sana ya. Iya, itu artinya. Dan lagi gini, harusnya bisa dilacak pada waktu itu. Sekarang kan jangan melacak sekarang. Sudah banyak yang hilang kalau melacak sekarang kan. Kan coba tadi beli jam tangan tadi, berapa harganya? Jam 7 miliar. Ya sekarang dijual, siapa yang mau beli 7 miliar? Padahal itu uangnya korban-korban. Itu yang saya katakan, pasti dapat, tapi cara baginya bagaimana dan dapat berapa. Nah ini karena memerlukan percepatan, semua kejahatan ekonomi itu memerlukan percepatan dari penegak hukum.
Dan sekarang memang jadi kayak pemadam kebakaran, ini nggak karu-karuan, tapi ya harus dikejar sesegera mungkin, bahwa uang-uang itu mengapa begitu mudahnya para pelaku ini, selain pamer tadi ya urusan Mbak Devi itu kan masalah psikologisnya, tetapi juga mengapa sih mudah sekali, di mana sih perangkat instrumen negara yang tidak gerak. Ini harus kan kita kalau nggak salah punya Satgas Investasi, itu 12 lembaga dan kementerian, tadinya 13 karena Dikbud dan Mendikti dan Ristek itu jadi 1, jadi 12. Nah ini 12 ini bagi dong, ini kok kejadian-kejadian terus gitu kan. Nah ini yang harus menjawab adalah Bu Sri Suari, dan nanti kita juga akan tanya sebenarnya para afiliator ini mendapatkan berapa persen sih dari uang korban. Usai jeda ya sesaat lagi. Oke, melihat hal ini, karena kalau kita lihat PPATK bahkan sudah mendapatkan lebih dari 370 laporan dengan total kerugian investasi ilegal di Indonesia ini ada 8,26 triliun. Apa yang perlu dicermati dari sini, Bu, sebenarnya? Yang perlu kita cermati pertama dari kasus yang dialami oleh adik kita ini, mereka murni memahami ini adalah trading. Karena trading itulah yang menjadi judul yang ditawarkan kepada mereka. Nah setelah mereka bergabung, nah permainan yang ditawarkan juga murni trading. Karena yang dimainkan adalah akun demo. Akun demo yang diperagakan, langsung diambil, di-shooting, itulah yang ditampilkan. Aslinya tidak begitu, Pak? Tidak demikian. Jadi dia mengambil posisi menang, dijadikan satu, gambarnya ini dalam sekian menit dapat sekian. Itu real time seolah-olah yang dituntun oleh para mereka ini, jadi para korban. Nah, tapi setelah mereka bergabung, awalnya memang menang kalah. Bayangkan, dari dana itu semua ini si afiliator kan harus mendapatkan 20 orang bisa 50%. 50% tidak dikatakan sebagai diperoleh dari loss-nya para investor awalnya, memang tidak tertulis demikian. Tetapi kalau afiliatornya itu memperhatikan baru dapat 20 orang saja, dia sudah patut menduga. Iya, dari uang mana itu dari mana itu? Uang itu jadi memang intensi jahat, niat jahatnya udah sangat kental. Ditambah memang dia orang yang narsis, memang orang yang instan, cara berpikir ingin mendapatkan semua instan. Jadi inilah yang dialami oleh korban. Jadi polisi sangat hati-hati dalam merumuskan persoalan ini, sehingga apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan tracing aset para pelaku itu semata-mata untuk membuat si pelaku jera dan calon-calon pelaku baru jera, juga calon-calon korban baru teredukasi. Mereka tuh dapat berapa persen sih, Bu, sebenarnya para afiliator nih? Yang IKA itu 70% dari nilai loss. Coba kalau satu hari dalam perdagangan ada 3 orang loss, kali sekian dolar, 70% dari itu. Pertanyaannya, ketika dia menang hanya dapat 90%, berarti 10% itu untuk siapa? Kan itu tidak cukup juga untuk si korban. Menang juga tidak dapat 100%, giliran loss 100%. Nah, yang unik adalah selalu ada kata-kata yang membuat mereka ayem, yang mereka adem. Nih, modus-modus kejahatan yang memanfaatkan insting manusiawi tadi, basic insting manusiawi ini, ditambah oleh mereka yang tanpa merasa berdosa, tanpa empati, bermuka dua. Ini membuat para korban, kalau saya nanti punya duit saya masukin lagi. Nah, ini kejahatan inilah yang membuat polisi harus melapis semua pasal yang memungkinkan untuk diterapkan itu. Jadi sekali lagi dia tidak ikut berjudi awalnya. Dia adalah mengikut trading, dan itu juga nih asik nih trading, cuman begini-begini duduk di depan laptop. Jadi inilah yang perlu kita perhatikan, bahwa polisi dan semua pihak barangkali ini menjadi titik masuk. Kita berdoa bersama akan terungkap lagi kasus-kasus berikutnya. Amin. Bu Sri, kita tanya dulu, Mbak Listia, mumpung ada di sini. Harapannya bagaimana dan apa sih yang mau disampaikan melihat kasus ini sudah sejauh ini, Mbak? Harapannya yang pertama, saya ingin para afiliator ini dihukum seberat-beratnya, sesuai seadil-adilnya, sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan. Dan yang kedua, saya ingin uang kerugian saya dikembalikan agar saya bisa melangsungkan hidup saya kembali, di mana seperti dulu meskipun sederhana tapi tidak ada hutang,
Tapi saya dengan rumah tangga saya dengan suami baik-baik aja, tidak hancur. Dan yang ketiga, saya ingin pemerintah memberi himbauan kepada influencer-influencer ini agar tidak mengambil endorse yang sembarangan atau yang ilegal, dan juga memberi himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia supaya tidak sembarangan trading di Agar tidak ini. ada Mbak Listia Agar lainnya tidak ya. ada saya yang kedua lagi, agar tidak ada orang yang bunuh Baik. diri yang kedua lagi dan Iya. sebagainya. Baik, terima kasih banyak Mbak Listia. Amin, itu harapan kita semua. Kami ucapkan terima kasih Mbak Devi, Mbak Listia sekali lagi terima kasih. Bu Sri terima kasih banyak, Bu Ganasi terima kasih. Kita kembalikan lagi perspektif ini ke masyarakat bagaimana melihatnya dan harapannya polisi mengusut kasus ini dengan tuntas. Kita berjumpa lagi di Perempuan Bicara minggu depan. Sampai jumpa.